Bapak Ibu tahu kalau Anda mau sukses di Atomi, Anda harus tergila-gila dengan 4 hal tersebut ya. Yang pertama adalah produk. Produk Atomi ini tidak hanya 2, 10, 30 atau 50 ya. Produk Atomi ini kita ada sekitar 500 jenis ya, dari kepala sampai kaki, luar dan dalam. Dan ini sangat mustahil kalau Anda tidak tergila-gila dengan produknya Atomi, lalu Anda jalankan Atomi, bisnisnya, lalu Anda berhasil. Itu sangat mustahil ya. Hampir nggak ada yang pernah terjadi seperti itu ya. Artinya kalau Anda belum menjadi seorang product lover ya atau pecinta produk-produk Atomi, Anda tidak akan pernah sukses. Ya, Anda boleh berandai-andai, Anda boleh ucapkan moto perusahaan, Anda boleh teriakkan iman Anda ya, life skenario. Tapi kalau Anda sendiri masih belum tergila-gila dengan produk Atomi, sangat disayangkan Anda tidak akan pernah berhasil atau menjadi sukses di Atomi. Ini adalah pilar yang pertama ya. Yang kedua adalah Anda harus tergila-gila dengan perusahaan, yaitu perusahaan Atomi. Anda harus pahami dulu siapa pendirinya Atomi, ya siapa yang mendirikan, dan ini siapa yang memproduksi produk-produknya Atomi. Anda harus tahu siapa itu Colmar B&H, ya siapa Colmar Korea, siapa KRI, siapa supplier-supplier dan lain sebagainya. Anda harus dalami perusahaan tersebut, ya termasuk juga compensation plan atau marketing plan-nya Atomi. Ya, Anda harus pelajari bagaimana kalau saya bisa berpenghasilan di bisnis Atomi. Nah, Anda harus pelajari ya, bagaimana saya harus mendaftarkan member yang tepat, yang benar ya. Nah, itu juga Anda harus tergila-gila dengan semua sistem yang ada. Termasuk juga Anda harus tergila-gila dengan sistem sukses Atomi. Contohnya, kalau ada offline seminar di kota Anda dulu yang hadir. Ya, sebelum Anda punya partner atau member yang ikut hadir dengan Anda dulu yang pertama menghadiri semua daripada offline seminar. Walaupun ada beberapa juga online ya, seperti Ayo Ayo Bisa ya, acara-acara online di YouTube, Anda juga menghadiri. Anda harus tergila-gila dengan sistem suksesnya perusahaan Atomi tersebut. Yang ketiga, Anda harus tergila-gila dengan chairman-nya Atomi, ya, yaitu Chairman Pak Han Gil. Anda mesti nonton semua video yang beliau bawakan tanpa terkecuali, ya. Kalau Anda bisa bahasa Inggris lebih bagus lagi ya, itu lebih banyak materinya. Tapi kalau bahasa Indonesia pun itu sekitar 20-an video ya di channel Atomi Indonesia. Video-video yang Chairman Pak Han Gil ini Anda harus tonton semuanya karena Anda harus mengerti dulu ya hatinya chairman kita ini seperti apa, keinginan dia untuk kita bisa sukses itu seperti apa ya. Bukan Anda tergila-gila dengan upline Anda tergila-gila dengan leader Anda ya di Atomi. Wah, dia sukses penghasilan segini-segini. Itu nggak penting Bapak Ibu. Yang terpenting Anda harus tergila-gila dengan chairman atau pendiri daripada bisnis Atomi ini, perusahaan Atomi. Ya, Anda harus pelajari bagaimana dia sejarahnya bisa mendirikan Atomi ya, bagaimana dia tadinya sudah harus divonis dokter umur 3 bulan, harusnya sudah meninggal dia bisa hidup gitu ya. Nah, Anda harus tahu itu semua. Ya, kalau Anda belum tergila-gila, Anda tidak akan bercerita dengan hati Anda. Contoh lah, kalau waktu Anda masih pacaran, Anda tidak tergila-gila dengan pasangan ini ya, yang Anda misalkan seorang pria, Anda sedang mengejar seorang wanita, kalau Anda tidak tergila-gila dengan wanita ini, Anda nggak akan cerita ya, nggak akan cerita kemana-mana gitu ya, apalagi Anda sudah jadian gitu ya, sudah jadi pacaran gitu ya. Nah, Anda kalau nggak tergila-gila dengan pacar Anda nggak akan cerita. Jadi di Atomi Anda harus tergila-gila dengan Chairman Pak Hangil sampai Anda sudah bisa menceritakan dari A sampai Z tentang beliau gitu ya, siapa anaknya, siapa istrinya, kemana aja aktivitas dia, Anda follow semua Instagram post dia. Nah, Anda harus ikuti itu semua. Anda sampai harus tergila-gila dengan Chairman Pak Hangil. Yang keempat adalah Anda harus tergila-gila dengan impian Anda. Mimpi-mimpi Anda yang Anda sudah tuliskan di buku life skenario yang warna biru. Ya, bukan yang Anda ingat di otak Anda. Ya, bukan yang Anda andai-andaikan kalau Anda lagi bengong gitu di siang hari bolong ya. Itu nggak penting Bapak Ibu. Impian yang Anda hanya pikirkan tapi Anda tidak tuliskan, itu tidak akan pernah terjadi.
Impian itu tidak pernah terjadi kalau Anda cuma ingat-ingat saja. Tapi pada saat Anda sudah tuliskan di buku Life Skenario yang warna biru ini, Anda tuliskan tanggal, ya berarti Anda sudah ada target kapan Anda harus capai impian tersebut. Nah, ini akan terjadi. Nah, Anda harus tergila-gila dengan hal tersebut, ya. Contohnya, kemarin teman saya nanya, ya, iya nih teman-teman pada penasaran, si Mike gimana ya sekarang di Atomi ya? Gimana ya dia hidupnya sekarang ya? Saya bilang, kasih aja 3 jawaban ini dari saya. Bilang, pertama, si Mike sebentar lagi penghasilannya akan menjadi 1 miliar sebulan. Ya, si Mike sebentar lagi akan pindah ke rumah impian dia yang besarnya 3.000 meter persegi ya, ada 10 kamar, langsung belakangnya ada pantai pribadi ya. Yang ketiga, si Mike sebentar lagi akan hidup di dalam kehidupan impiannya dia, yang mana orang-orang lain, teman-temannya dia, nggak bisa capai. Nggak bisa ikutin gaya hidupnya si Mike. Nah, kasih tahu 3 jawaban ini. Ya, itu impian saya. Saya sedang mengapain, Bapak Ibu? Saya sedang mengucapkan, ya seperti Chairman Park bilang, setelah Anda tuliskan impian-impian Anda di buku Skenario Kehidupan ini, Anda harus ucapkan. Jangan disimpan, taruh di bawah ranjang, supaya orang nggak tahu. Jadi pada saat Anda ucapkan, itu sudah ada powernya, kekuatan daripada ucapan Anda. Ya, Tuhan pun seperti itu kan. Waktu dia menciptakan dunia, dia cuma bilang doang, jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini. Jadi kalau Anda mau berubah hidup Anda harus berani ucapkan. Saya pasti menjadi sales master, saya pasti jadi diamond master pada tanggal segini, penghasilan saya segini. Anda harus ucapkan. Nah, impian ini Anda harus tergila-gila. Karena impian ini seperti roda ya. Kalau Anda naik sepeda ya, misalkan ban sepeda Anda kecil, ya mungkin cuman diameternya 5 cm gitu ya. Saya nggak tahu ada nggak sepeda yang rodanya 5 cm gitu ya. Misalkan cuma segini 5 cm. Anda naikin sepeda ini, tahu-tahu nanti ada lobang. Lobangnya itu 20 cm. Nah, sepeda Anda akan nyungsep masuk ke dalam lobang tersebut. Nah, roda ini diibaratkan dengan impian Anda. Lobang ini diibaratkan masalah yang Anda temui dalam perjalanan Anda di Atom. Kalau impian Anda tidak lebih besar dari masalah Anda akan nyemplung masuk, hilang, nyerah. Tapi apa yang Anda harus perbuat adalah impian Anda harus diperbesar. Rodanya sepeda Anda diperbesar. Ya, dari yang 5 cm jadi 2 meter. Gede kan? Masalah Anda cuma 20 cm. Rodanya sepeda Anda 2 meter. Lewat saja sepeda Anda, aman-aman saja. Nah, itu yang dimaksud dengan buat impian sebesar-besarnya. Jangan takut, Bapak Ibu. Justru kalau impian Anda tidak bikin Anda takut, ya berarti itu bukan dari Tuhan impian Anda. Ya, saya cuma mau cukup aja lah akhir bulan, ya nggak usah muluk-muluk. Oh, saya cuma mau dapat 1 juta, 2 juta dari Atomi, ya nggak usah muluk-muluk sampai 1 miliar seperti Pak Mike bilang, ya. Bukan saya bilang loh, Chairman Park yang bilang. Kalau mau bikin impian, bikin sampai Anda penghasilan 1 miliar. Kalau Anda cuma bikin impian Anda, ya cuma 1 juta, 2 juta, ya. Nanti Anda ketemu masalah, Anda akan nyerah. Karena impian Anda terlalu kecil, seperti roda yang saya bilang hanya 5 cm. Ketemu masalah 20 cm. Tapi kalau Anda bilang, saya di Atomi akan berpenghasilan 1 miliar sebulan. Nah, itu rodanya bukan 2 meter lagi ya, 10 meter. Masalah Anda tetap sama, 20 cm. Sepeda Anda nyemplung nggak? Nggak akan nyemplung ke dalam lubang tersebut. Ya, jadi impian Anda harus lebih besar daripada masalah Anda. Jadi kalau saat ini Anda masih terkeok-keok ya, semangat Anda up and down di Atomi, berarti impian Anda terlalu kecil. Anda harus rubah. Kenapa saya harus jalankan Atomi sampai berhasil? Kalau Anda masih berasa kayaknya berat di Atomi, saya mau nyerah saja. Berarti impian Anda terlalu kecil. Nah,
Ada tiga jenis income atau penghasilan ya di dunia ini. Yang pertama adalah labor income. Ini artinya Anda menukarkan waktu Anda dengan uang. Ini adalah orang-orang yang contoh ya, karyawan yang bekerja sebagai employee ya. Kalau dia masih bisa bekerja, dia masih dapat penghasilan. Sekali dia sudah di PHK ataupun sudah pensiun ya, penghasilan ini akan stop. Nah, ini juga labor income ini sama dengan orang-orang yang punya bisnis kecil-kecilan ya, yang masih mengandalkan tenaga dia sendiri. Punya toko, punya kafe kecil, punya restoran, punya bisnis catering ya. Anda harus menukarkan waktu Anda untuk menghasilkan uang. Ini yang dibilang dengan labor income. Ini yang paling banyak, Bapak Ibu. Yang kedua adalah capital income atau bisnis yang memerlukan uang untuk menghasilkan penghasilan. Itu yang dinamakan capital income. Contoh Anda punya properti ya, Anda punya gedung. Nah, Anda bisa jadikan sewa kantor-kantoran. Nah, Anda pemilik daripada gedung ini, dari hasil sewa ini Anda mendapatkan uang. Tapi untuk memiliki gedung ya atau properti Anda perlu uang. Nah, ini yang dibilang dengan capital income. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga, sistem income. Ini adalah penghasilan yang dihasilkan dengan sistem. Artinya Anda sedang tidur pun uang terus masuk ke dalam rekening Anda ya. Contohnya kalau Anda punya uang, Anda bisa startup bisnis ya. Anda bisa pakai pegawai, Anda bisa hire seorang manajer, direktur ya. Anda pokoknya cuma supply uang, nanti ada sistem yang menjalankan ya, berarti ada HRD dan lain sebagainya. Itu yang semua menjalankan perusahaan Anda. Anda tinggal duduk saja sebagai seorang pemilik perusahaan, Anda bisa menghasilkan sistem income. Tapi sejak zaman sekarang kita ya, setelah lewat masa pandemik ini, sistem income ini sudah nggak mudah. Banyak startup company, kalau Anda baca berita gitu ya, yang modalnya nggak kuat, itu bangkrut. Berapa banyak kita lihat perusahaan sejak pandemi ini bangkrut ya, walaupun masih bertahan, dia sudah nggak bisa menghasilkan seperti sebelum masa pandemi ini. Ya, jadi sistem income ini juga nggak mudah, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak kuat gitu ya dalam secara uang, capital ini ya, Anda tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di dunia ini. Nah, beruntungnya kita di Atomi ini kita sudah diberikan oleh Chairman Pak Hangil sistem ini yang bisa menghasilkan uang pada saat Anda tidur. Ya, kalau Anda tanya leader Anda ya, sponsor Anda, ya mungkin mereka sudah mendapatkan beberapa kali pairing. Nah, mereka sudah mengerjakan di awal dulu bahwa mereka membangun jaringan konsumen. Setelah jaringan konsumen terjadi di grup kiri dan kanan, mereka akan berbelanja karena mereka butuh produk Atomi. Bukan karena upline Anda mau dapat uang. Ya. Nah, ini yang dibilang dengan sistem yang akan menjalankan bisnis Atomi. Jadi kalau ada konsumernya yang di kiri, konsumernya yang di kanan, belanja, apakah si upline sponsor ini yang ngepakin barang? Apakah dia yang harus anterin ke kantor pos atau perusahaan Atomi yang akan mengatur semuanya ini dengan sistemnya Atomi? Ya, kalau Anda mengerti ini, berarti Anda sudah menjadi pemilik sistem income. Ya, memang awalnya ini Anda kerja dulu ya, Anda menukarkan waktu Anda dulu untuk membangun sistem jaringan konsumen di kiri, jaringan konsumen di kanan. Nah, itu yang dibilang dengan labor di awal. Anda bekerja untuk sistem. Tapi setelah sistem ini terjadi, jaringan konsumen kiri kanan Anda sudah mulai terjadi, ada 1 orang kiri kanan, 3 orang, 5, 10, 20, 50 ya. Nah, mereka kalau berbelanja, apakah Anda disusahin oleh mereka? Kalau Anda masih diteleponin ya, Pak Mike, tolong dong orderin saya sampo, tolong dong orderin saya probiotik, tolong vitamin C dan lain sebagainya, hemohim ya. Berarti itu bukan sistem income. Berarti Anda labor income. Ya, berarti Anda belum bisa menjadikan mereka seorang auto konsumen. Apa itu auto konsumen? Konsumen yang berbelanja secara otomatis pada saat mereka butuh. Ya, kalau Anda saat ini masih orderin, ya, Pak Mike, tolong dong, ada yang mau daftar nih, tolong daftarin ya, ini KTP-nya. Anda bukan sistem income. Kalau Anda mau memiliki sistem income, Anda harus ikuti
sistem yang Atomi sudah buat. Ya, Anda bisa pakai layanan mudah, Anda kirimkan link, suruh dia daftar sendiri pakai aplikasi atau pakai website. Nanti kalau mereka suka dengan produk-produk Atomi, suruh mereka hadir ke Zoom, ikuti pelatihan. Kalau mereka mau belajar tentang perusahaannya, bagaimana bisa menghasilkan uang di Atomi, ajak ke offline seminar. Ya, biar sistemnya Atomi yang menjalankan ini semua. Kalau misalkan Anda punya downline, ya, Anda punya member di Amerika, apa Anda harus terbang ke Amerika, ajak mereka ke seminar? Enggak kan? Anda cuma bilang, nanti seminar ada di Florida, ya, hari Minggu jam 7, kamu hadir ya, gratis kok. Nah, biar sistem Atomi yang menjalankan untuk member Anda yang di Amerika. Itu baru kerja sistem yang benar di Atomi. Jadi kalau saat ini Anda masih ya tidur sampai jam 3 pagi, kerjaannya cuma inputin order member Anda, daftarin member-member Anda tanpa mereka harus bisa mendaftarkan sendiri, Anda tidak akan pernah dapat yang namanya sistem income. Anda akan terus kerja sebagai labor income. Ya, karena tujuan kita adalah menghasilkan sistem income ini. Karena sistem income ini tidak berhenti hanya generasi Anda saja. Anda bisa wariskan sampai ke anak dan cucu. Oke, setelah sistem income ini Anda bisa punya uang, Anda bisa memasukkan kepada capital income yang berikutnya. Ya, Anda bisa beli properti, Anda bisa beli logam mulia, ya, ada investasi. Dari sistem income, Anda punya lagi capital income. Ya, apakah labor income? Udah nggak perlu, Bapak. Karena kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang pada saat Anda tidur, hidup Anda akan makin susah. Ya, itu Pak kita yang bilang. Hidup Anda akan makin susah. Berapa lama kita bisa mengandalkan labor income? Emang kita nggak tua, Bapak Ibu? Kita ini tambah tua, kalau yang nggak minum suplemen, udah pasti tambah sakit-sakitan. Kalau Anda sakit-sakitan, bos Anda sudah pasti nggak mau pakai Anda lagi. Kalau Anda udah mulai beruban, rambutnya sudah mulai putih, bos Anda udah pasti nggak mau bayarin Anda sebagai karyawan lagi. Dipensiunkan dini. Cari anak muda yang baru lulus. Otak masih encer, ya, gampang dibilangin, nggak ngeyel, bayarannya murah lagi. Cepet lagi kerjanya. Ya, jadi ada batasnya di mana Anda bisa mengerjakan yang namanya labor income ini. Memang saat ini Anda punya penghasilan 100 juta mungkin dari pekerjaan Anda. Bertahan berapa lama? Anda yakin besok masih dipakai oleh bos Anda? Mau sampai kapan Anda kerja terus? Ya, Anda tidak pernah memikirkan capital income, apalagi sistem income. Pokoknya saya akhir bulan ada gaji. Pokoknya saya tiap akhir bulan bisa bayar KPR, bayar ini, saya ada uang, ada kerjaan. Tapi pada saat itu berhenti, apa rencana Anda? Bayangkan kalau besok, hari Senin, Anda di PHK. Atau Anda sakit. Suami istri nggak bisa bekerja. Apa rencana Anda? Kalau Anda sudah punya rencana, bagus. Ya, berarti Anda bisa nggak usah jalankan Atomi. Karena banyak orang yang gagal di Atomi, mereka tidak memprioritaskan Atomi menjadi yang utama. Itu masalahnya. Saya masih punya kerjaan. Saya ngapain jalanin Atomi? Cuman yang dapat pairing 800.000. Penghasilan saya 20, 40 juta, 100 juta setiap bulan. Tapi ingat, bagaimana cara Anda mendapatkan income tersebut? Kalau itu labor income, itu sia-sia, Bapak Ibu. Artinya, satu saat itu akan hilang. Waktu saya ketemu dengan Atomi, saya sudah bekerja 12 tahun ya di perusahaan. Dan itu pun gaji saya sudah 100 juta setiap bulan. Tapi saya mengerti mindset di Atomi adalah kalau saya tidak memprioritaskan Atomi ya di dalam kehidupan saya tidak pernah akan berhasil. Maka dari itu, walaupun saya sudah berpenghasilan 100 juta sebulan dari kerjaan saya yang setiap hari saya harus kerja, ya,
Saya tidak prioritaskan itu yang pertama. Saya jadikan yang kedua. Atomilah yang pertama. Pada saat saya kerja di komputer, saya curi waktu sambil kerjain Atomi. Kerjaan saya kedua, setelah Atomi saya selesai, member-member saya di Indonesia yang sudah saya chatting selesai, baru saya kerjain kerjaan kantor saya. Saya jadikan kerjaan saya yang menghasilkan 100 juta prioritas kedua. Atomi prioritas ke satu. Maka dari itu, tahun pertama saya bisa jadi sales master, tahun kedua saya jadi diamond, tahun ketiga saya jadi Sharon Rose Master. Jadi Anda harus tanya ke diri Anda, Atomi itu prioritas keberapa? Ke satu atau kedua? Kalau Anda menjadikan Atomi yang kedua, ya, Anda nggak usah capek-capek ikut bisnis meeting ini. Anda keluar saja. Kalau misalkan dari pekerjaan yang Anda sedang kerjakan sekarang, ya, bisa menghasilkan 100 juta dalam 5 tahun, atau 1 miliar dalam 10 tahun, Anda nggak perlu jalankan Atomi. Artinya bisnis Anda, kerjaan Anda sudah bagus. Tapi kalau jawaban Anda, Pak Mike, saya nggak mungkin bisa berpenghasilan 100 juta dalam 5 tahun. Saya nggak mungkin bisa penghasilan 1 miliar dalam 10 tahun. Nah, mindset Anda harus Anda rubah. Jadikan Atomi yang nomor 1, kerjaan Anda nomor 2. Karena kan nggak bisa kan? Karena kan Anda nggak bisa menghasilkan 100 juta dalam 5 tahun kan? Apalagi 1 miliar dalam 10 tahun. Kenapa Anda jadikan kerjaan Anda yang nomor 1? Kalau nggak bisa. Ya, jadi Anda harus prioritaskan Atomilah yang nomor 1. Kalau jawaban Anda, apa yang saya sedang kerjakan, tidak bisa menghasilkan 100 juta dalam 5 tahun atau 1 miliar dalam 10 tahun. Ya. Pertanyaannya, ini yang harus Anda tanyakan setiap hari, Bapak Ibu. Ya, setiap hari. Apakah Atomi bisa merubah masa depan saya? Tanya ke diri Anda. Sekali lagi ya, Anda tanya. Ya, Anda renungi ini betul-betul ya Bapak Ibu. Jadi jangan dianggap ini hanya ya bisnis kecil-kecilan gitu ya. Atau ini ya bisnis meeting ngomongin nggak penting lah. Kalau Anda sudah ada di bisnis meeting malam hari ini, Anda harus tanya pertanyaan ini setiap hari. Apakah Atomi bisa merubah masa depan saya? Nah, Anda yang jawab. Kalau Anda yakin Atomi nggak bisa merubah masa depan Anda, jangan jalankan. Sesimpel itu, Bapak Ibu. Tapi kalau jawabannya iya, Anda harus jalankan. Ya, kenapa? Karena kalau jawaban Anda tidak bisa merubah masa depan saya, Anda tidak akan prioritaskan Atomi. Ya, yang tadi saya bilang, kalau Atomi tidak bisa merubah masa depan Anda, pekerjaan Anda yang sekarang, bisnis Anda yang sekarang menjadi prioritas utama, Atomi tidak diprioritaskan. Kedua artinya, ya. Tapi kalau jawaban Anda, ya Pak Mike, Atomi bisa merubah masa depan saya. Anda pasti taruh Atomi di paling atas. Seperti yang saya tadi cerita. Walaupun saya sudah punya pekerjaan bagus, kerjaan saya datang ke yang kedua. Atomi yang pertama. Setiap ada member message, langsung saya jawab dulu. Nggak peduli saya lagi kerjain kerjaan kantor, saya jawab dulu. Itu baru yang namanya Anda taruh prioritas utama kepada Atomi. Karena Anda sudah yakin Atomi bisa merubah masa depan Anda. Nah, ini Anda harus perjelas dulu. Kalau Anda masih nggak jelas, Atomi bisa merubah masa depan saya nggak ya? Sudah pasti Anda tidak akan prioritaskan Atomi. Keluarga Anda lah prioritas pasti. Kalau ada acara keluarga, Anda pasti pergi dulu dengan keluarga Anda. Padahal lagi ada seminar. Karena Anda nggak yakin Atomi bisa merubah masa depan Anda. Jadi Anda taruh keluarga di atas segalanya. Ya, padahal Anda akhir bulan bokek gitu ya. Anak mau beli apa juga nggak bisa. Keluarga dulu. Saya harus prioritaskan keluarga. Tapi bokek, tiap akhir bulan nggak ada duit. Ya, kita perlu duit Bapak Ibu. Ya, bukan artinya uang segalanya, tapi segalanya perlu uang.
Mau nonton aja di bioskop perlu uang kan? Mau beli popcorn aja perlu uang kan? Di Indonesia apalagi keterlaluan. Mau ke WC aja perlu uang. Parkir aja perlu uang. Kalau Kanada parkir gratis, Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda tidak akan bisa prioritaskan Atomi kalau Anda belum jelas dulu. Apakah Atomi bisa merubah masa depan saya? Jawab dulu itu, Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang Anda harus jawab sebelum Anda jalankan Atomi. Jangan coba-coba jalankan dulu. Kalau nggak ngerubah ya sudahlah. Jangan. Tanya dulu ke diri Anda, tanya dulu ke pasangan Anda. Pak, Ma, Atomi bisa gak ya ngerubah masa depan kita? Caranya gimana Bapak Ibu? Untuk bisa mendapatkan keyakinan. Pertama, Anda pakai produknya Atomi dulu. Ya, produk Atomi bukan produk yang aneh-aneh Bapak Ibu. Produk Atomi bukan produk dari luar angkasa. Kita produk seperti biasa, odol, sampo, sikat gigi, ya, vitamin, skincare, panci, ya, kopi, ramen. Ini produk yang ada di supermarket, yang Anda bisa beli di supermarket. Jadi sudah pasti Anda bisa compare, bandingkan kualitas yang Atomi jual dengan yang di supermarket. Ya, bukan gelang ajaib, ya, kaca ajaib, bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak jual yang ajaib-ajaib. Kita jual produk keperluan harian yang Anda bisa beli di supermarket, Anda bandingi. Betul nggak produk Atomi bagus? Nggak cocok, pulangin. Kita punya 30 hari uang kembali. Resikonya nggak ada, Bapak. Jadi pertama, Anda harus yakinkan dulu, sebelum Anda jual produk Atomi ke orang, Anda jual produk Atomi ke diri Anda dulu. Bisa nggak Anda jual ke diri Anda dulu? Ya, Anda dapatkan keyakinan dari produknya Atomi tersebut. Kalau Anda sudah yakin, produk ini bisa merubah masa depan saya. Contoh, kalau Anda sakit, minum hemohim. Kesehatan Anda membaik. Nah, Anda yakin kan dengan hemohim ini? Tapi kalau Anda nggak pernah pakai produk, gimana Anda bisa yakin? Ya, saya pernah dapat member, dia bilang, saya nggak mau pakai produk Atomi, tapi saya mau jalankan bisnisnya. Saya bilang, good luck. Kalau Anda bisa berhasil, saya sembah. Tahu-tahu hilang, dia coba seminggu, 2 minggu, nggak jalan, susah jalanin Atomi. Ya sudah, susah lah. Elunya aja nggak pakai produk Atomi. Mau jalanin bisnisnya, gimana ngomongnya, saya bingung. Ya, jadi pertama Anda harus pakai produk sampai Anda punya kepercayaan diri ini. Confident levelnya harus naik setelah pakai produk Atomi. Yang kedua, Anda harus ikuti sistem sukses Atomi untuk menambah kepercayaan atau confident level Anda dengan perusahaannya Atomi. Ya, 4 pilar tadi kan. Nah, inilah yang Anda kerjakan. Produk, perusahaan, chairman, lalu yang keempat, impian Anda. Ya, Anda harus penuhi 4-4-nya ini. Baru Anda bisa yakin, yes, Atomi bisa merubah masa depan saya, anak saya, dan cucu-cucu saya. Ya, ini Anda harus selaraskan dulu, ya, satukan visinya dulu. Kalau Anda belum yakin Atomi bisa merubah masa depan Anda tidak akan prioritaskan Atomi di atas segala-galanya. Saya tidak ngomong Tuhan ya, Tuhan tetap nomor 1. Tapi setelah itu, Atomi. Karena percuma Anda prioritaskan keluarga Anda kalau Anda bokek tiap akhir bulan. Uang nggak bisa beli kebahagiaan, kata siapa? Orang yang nggak punya uang nggak bahagia Bapak Ibu. Tapi bukan faktor bahagia itu uang, bukan. Ya, kita tidak menjadikan uang sebagai faktor kita bahagia. Tapi uang ini bisa membahagiakan banyak orang. Coba Anda kasih anak Anda 1 juta setiap bulan uang jajan. Seneng anak Anda. Akhir bulan dibeliin Nintendo Switch, pasti seneng. Ya, bulan depan dibeliin sepeda baru, pasti seneng. Bahagia anak Anda. Istri Anda, setiap akhir bulan Anda bawa ke toko, misalkan ya, Gucci. Tuh mah, beli aja. Dompet Gucci yang baru, yang lama ganti aja mah. Seneng istri Anda. Ya, orang tua Anda, ya, dibelikan rumah.
Itu, mah, Pak, tinggal aja di rumah yang saya belikan. Ya, udah nggak usah pikirin, tinggal aja belakangnya pantai. Senang orang tua Anda. Bahagia nggak? Bahagia. Ya, jadi jangan bilang uang tidak bisa beli kebahagiaan. Itu orang bokeh yang ngomong seperti itu. Dia hanya menyenangkan diri dia sendiri. Uang bukan segala-galanya. Padahal dia nggak bisa mampu menghasilkan uang. Jadi dia bikin paradigma bahwa uang bukan faktor kebahagiaan. Betul. Memang uang bukan satu-satunya faktor kebahagiaan, tapi uang bisa membahagiakan banyak orang. Coba Anda akhir bulan beli mobil baru setiap akhir bulan. Penghasilan Anda 1 miliar loh dari Atom. Setiap akhir bulan Anda beli mobil baru. Senang nggak Anda? Senangnya bukan main, Bapak. Ya, jadi Bapak Ibu, Anda harus rubah mindset Anda. Anda mau taruh di mana prioritaskan Atomi? Kalau Anda yang masih kerja, nggak masalah jalankan Atomi secara part-time, nggak masalah. Saya pun menjalankan Atomi waktu tahun 2018 secara part-time. Saya kerja ya 8 jam, pulang pergi nyetir 4 jam, sampai rumah udah capek. Tapi saya tetap prioritaskan Atomi. Keluarga, saya bilang nanti kasih saya 3-5 tahun. Setelah itu, kita secara keluarga mau pergi kemana aja, pasti bisa. Itu yang namanya bayar harga. Jadi kalau Anda nggak mau bayar harga, tapi mau sukses, Anda sedang di dalam dunia hayalan. Ya, Anda mau nge-gym aja, Anda mesti capek kan? Angkat besi itu nggak mudah loh Bapak Ibu. Mesti jaga makan ya, kardio, treadmill, itu capek loh. Apa langsung ada hasilnya? Kelihatan badannya gede? Enggak kan? Seminggu pun nggak kelihatan badannya gede. Setahun pun nggak kelihatan badannya gede, Bapak Ibu. Ya, tapi dia tetap konsisten, prioritaskan nge-gym, ya, makan sehat, prioritaskan. Baru di tahun kedua, tahun ketiga mulai kelihatan ada hasil. Nah, Atomi juga sama. Kalau Anda baru jalankan sebulan, mau mengharapkan kelihatan hasil, Anda sedang di dunia hayalan. Setahun, 2 tahun, ya, ini yang sudah prioritas loh. Apalagi orang yang tidak prioritaskan Atomi, jalankan sudah 3 tahun, udah pasti nggak ada hasil. Yang sudah taruh prioritas utama aja 3 tahun baru kelihatan hasil. Gimana orang yang nggak prioritas, sudah pasti tidak akan ada hasil. Karena mereka dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah Atomi bisa merubah masa depan saya? Anda harus jawab pertanyaan ini. Nah, apakah ini Anda? Anda tahu ini apa? Ini pada saat Anda dipromosi, dilantik sebagai seorang Imperial Master di Atomi. Anda akan mendapatkan uang 1 miliar dolar ya Amerika, atau 14 miliar ya di atas panggung, yang diberikan oleh Chairman Park Han-gil. Apakah ini Anda? Anda jawab. Apakah ini Imperial Master Mike Surjadi? Ya, taruh nama Anda. Apakah ini Imperial Master nama Anda? Anda jawab. Kalau jawabannya masih, nggak mungkin. Saya nggak mungkin jadi Imperial Master. Ya sudah pasti Anda nggak akan jadi Imperial Master. Itu jaminan Bapak Ibu. Ya, karena kalau Anda nggak yakin Anda akan jadi Imperial Master, Anda tidak akan prioritaskan Atomi di atas segala-galanya. Setelah Tuhan, ya sekali lagi. Nah, Anda jawab dulu, apakah ini Anda? Kalau Anda tanya, ini sudah pasti saya. Di bulan Desember 2018 tanggal 2028, 31 Desember. Ini saya, Imperial Master Mike Surjadi. Sudah pasti, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau sukses di Atomi, Anda harus jawab dulu ini. Apakah saya akan jadi Imperial Master? Mendapatkan 14 miliar sebagai promosi, ya,
dan penghasilan 1 miliar sebulan di Atomi. Aduh Pak Mike, ntar disangka saya orang gila kalau ngomongin gini. Ya memang, hanya orang gila yang bisa menghasilkan penghasilan yang gila. Hanya orang gila yang akan melakukan hal-hal yang gila. Hanya orang gila yang akan mengerjakan pekerjaan secara gila. Itu orang gila. Contohnya siapa? Chairman Park Han-gil adalah orang gila. Waktu dia masih miskin, waktu kantor dia masih nyewa ruangan, ya, ruangan kantor loh, bukan gedung ya, 5 juta setiap bulan. Waktu kantor Atomi masih pakai kertas, ya, bukan sign, bukan papan ada tulisan Atomi, cuma kertas A4 ditulis Atomi pakai spidol. Dia ngomong, nanti yang jadi Imperial Master akan saya kasih uang 14 miliar atau 1 juta dolar di atas panggung dengan forklift. Dia pun masih naik mobil bobrok. Minivan yang harganya cuma 20 juta, Bapak Ibu. Mobil bobrok. Badan masih sakit-sakitan. Kerempeng, kurus, keriputan, mukanya tua. Orang-orang yang dengerin dia, kira-kira berpikir apa? Nih orang udah tua, kurus, jelek, miskin, ngomongin 1 miliar dolar. Betul nggak? Anda harus posisikan 14 tahun yang lalu, waktu dia masih menjalankan dengan perusahaan yang masih miskin. Sekarang ya sudah kaya, a billion dollar company ya. Perusahaannya sudah bernilai 1 miliar US. 1 triliun ya. Nah, kalau Anda belum bisa memposisikan Anda ya, seperti Chairman Park waktu dia menjalankan Atomi, Anda tidak akan sukses. Karena Anda masih menjaga image Anda. Ya, memang Anda belum sukses. Tapi bisa nggak keyakinan Anda sukses, Anda tampilkan kepada teman-teman saudara Anda? Waktu Anda berbicara, berbicaralah seperti Chairman Park Han-gil waktu dia masih miskin. Ngerti ya? Tingkat kepercayaan dirinya dia udah seperti dia udah menjadi billion dollar company, menjadi orang kaya. Dia bisa kasih 1 miliar kepada Imperial Master. Punya nggak Anda keyakinan seperti ini? Nah, itu Anda harus yakini dulu. Kalau Anda masih belum punya, waktu Anda ketemu orang lain akan menilai, kok lu nggak yakin sih sama perusahaan ini bisa sukses? Lu nggak yakin sama produknya ini bagus apa enggak? Karena Anda tidak punya keyakinan ini. Jadi sekali lagi, kalau Anda belum yakin Anda akan jadi Imperial Master, sudah pasti, sekali lagi, Anda tidak akan prioritaskan Atomi di atas segala-galanya. Karena Anda nggak yakin. Bos Anda suruh lembur, Anda kerja. Ya, dulu waktu saya masih kerja ya, bos saya suruh saya kerja pagi-pagi. Saya bilang, nggak bisa bos. Karena saya kerja dari rumah kan, saya digaji berdasarkan jam saya kerja. Kerjaan saya tinggal 20%. Ngapain saya prioritasin ini? Udah gaji sisa 20%, jam pagi saya mau dihabiskan ke dia. Saya bilang, nggak bisa. Saya kerja hanya part-time. Saya kerja di atas jam 12 siang. Saya ngapain paginya? Zoom. Dari jam 9 sampai jam 11. Sejam saya ngaso, baru kerjaan kantor. Saya jadikan pekerjaan saya prioritas kedua. Nggak heran, makanya di tahun itu saya jadi diamond. Tahun 20 bulan Desember. Tahun berikutnya di bulan Oktober 2021, saya jadi Sharon Rose Master. Karena saya menaruh Atomi di atas pekerjaan saya. Yang menghasilkan uang. Pekerjaan saya ini. Ya. Jadi kalau Anda tidak bisa menaruh Atomi di atas pekerjaan Anda, bisnis Anda tidak pernah akan berhasil. Itu jaminan. Ngerti ya? Jadi Anda sekarang tahu di mana posisi Atomi. Nah, kalau Anda masih belum yakin lagi, mungkin slide ini bisa meyakinkan Anda. Penghasilan sistem di Atomi adalah seperti ini, ya.
ini tidak ada hubungan dengan mastership. Ngerti ya? Kecuali yang auto sales master ya. Anda tentunya perlu jadi sales master dulu ya. Tapi penghasilan yang berikutnya tidak ada hubungan dengan mastership apapun. Oke. Nah, penghasilan sistem diatomi yang pertama adalah namanya auto sales master yang menggunakan PIN seperti yang saya pakai ini ya. Orang yang menggunakan PIN ini artinya penghasilan mereka minimal. Ini minimal ya Bapak Ibu ya. 25 juta per bulan. Buat beberapa orang ya kalau di Kanada ini kecil mana bisa hidup 25 juta gitu ya. Tapi kalau di Indonesia gaji manajer aja nggak segini kan? Walaupun gaji manajer Anda segini, ingat loh, ini penghasilan sistem yang tadi saya bilang. Penghasilan labor, labor income, capital income, system income. Ini yang ketiga, sistem income di Atomi. Artinya Anda tidur, uang tetap masuk karena sistem yang menghasilkan uang tersebut. Nah, statistik rata-rata Atomian menghasilkan penghasilan auto sales master itu dalam 2 sampai 3 tahun. Ya, ini rata-rata. Ini adalah orang-orang yang sudah menaruh Atomi di prioritas pertama. Ya, dalam 2 sampai 3 tahun mereka akan capai. Contohnya saya, 2,5 tahun saya capai auto sales master. Ya. Jadi kalau Anda mau mencapai penghasilan sistem yang pertama, Anda harus prioritaskan Atomi, kerja gila-gilaan, tergila-gila dengan 4 pilar yang tadi saya sebut, Anda pasti capai dalam 2 sampai 3 tahun. Ini sudah pasti, Bapak Ibu. Ya. Ingat, prioritas mana? Atomi. Keluarga di bawah, ya. Pekerjaan-pekerjaan lain di bawah Atomi. Bisnis Anda di bawah Atomi. 2 sampai 3 tahun pasti Anda capai auto sales master. 25 juta per bulan, ya. Seminar nggak pernah bolos, ya kan? Anda harus tergila-gila dengan perusahaan kan? Anda pelajari semua perusahaan melalui seminar. Pakai produk dari pagi sampai malam. Ya. Nah, penghasilan sistem Atomi yang kedua adalah Leaders Club. Ini adalah orang yang berpenghasilan 100 juta per bulan. Ya, ingat sekali lagi, tidak ada hubungan dengan mastership. Anda bisa sebagai sales master, sebagai Leaders Club member, penghasilan 100 juta sebulan. Bisa. Ya. Anda bisa sebagai Diamond Master, penghasilan 100 juta sebulan, bisa masuk sebagai Leaders Club member. Nah, statistik biasanya seorang mencapai Leaders Club ini dalam 3 sampai 5 tahun. Nah, Anda tanya ke diri Anda. Pekerjaan yang Anda kerjakan sekarang, bisnis yang Anda jalankan sekarang, mungkin nggak dalam 3 sampai 5 tahun menghasilkan Anda 100 juta per bulan? Kalau jawabannya mungkin, sudah pasti Anda taruh Atomi di prioritas kedua, ketiga, keempat, yang terakhir. Tapi kalau jawabannya nggak mungkin, Pak Mike, dalam 3 sampai 5 tahun saya mau kerja sampai jungkir balik, gaji saya tetap nggak bisa 100 juta per bulan. Gaji saya paling mentok 15 juta, ya 20 juta Pak Mike. Atau bisnis saya ya mentok di 30 juta, belum bayar karyawan. Ya bersih-bersih paling 20 juta. Kalau Anda jawabannya seperti ini, tidak mungkin dengan pekerjaan Anda yang sekarang atau bisnis Anda sekarang, Anda harus taruh Atomi di nomor 1. Ya dong. Kenapa Anda harus prioritaskan pekerjaan Anda yang nggak bisa menghasilkan 100 juta sebulan dalam 3 sampai 5 tahun? Buat apa? Kalau Anda nggak bisa merubah masa depan Anda, ngapain Anda taruh pekerjaan Anda nomor 1? Kalau keluarga Anda nggak bisa merubah kehidupan Anda, ngapain keluarga Anda di nomor 1? Ngerti ya? Hanya 3 sampai 5 tahun loh. Saya nggak ngomong selamanya. Anda taruh Atomi hanya 3 sampai 5 tahun di nomor 1. Setelah Anda mencapai Leaders Club, nah Anda boleh mau taruh Atomi nomor 2, nomor 3, nggak apa-apa. Penghasilan sistem sudah terjadi.
Anda setiap bulan sudah pasti minimal 100 juta sebulan karena Anda sudah Leaders Club member. 3 sampai 5 tahun. Sekarang jawab ke diri Anda. Anda mau taruh Atomic di nomor 1 atau nomor ke-10 atau ke-100? Ya, ini baru saya ngomong yang kedua loh Bapak Ibu, penghasilan sistem yang kedua. Yang ketiga, Royal Leaders Club member, penghasilan 200 juta sebulan. Ya, PIN-nya ini lebih besar lagi, ada batu permata yang warna hijau. Umumnya mereka capai ini, leader-leader yang sudah di Royal Leaders Club, 5 sampai 7 tahun. Lama amat Pak Mike. 7 tahun baru 200 juta per bulan. Kerja mesti gila-gilaan, taruh Atomi nomor 1. Saya tanya ke dia, lu kerja udah berapa tahun? 20 tahun. Gaji berapa? 13 juta. Ya. Bisnisnya udah berapa lama, Bu? Oh, saya sudah jalankan 30 tahun. Berapa penghasilan bersih sebulan? Ya, paling 70 juta. Ya. Atomi cuma 5 sampai 7 tahun. Penghasilan Anda 200 juta per bulan. Anda bilang lama. Tapi Anda bilang kerja 30-40 tahun, gaji mentok di 13, paling 20 juta. Anda nggak bilang lama. Logikanya di mana? Ya, 5-7 tahun itu nggak lama, Bapak Ibu. Coba Anda kilas balik. 5 tahun terakhir saya ngapain ya? 7 tahun terakhir saya ngapain ya? Nggak lama, Bapak Ibu. Jangan dipikir 5-7 tahun kayak 70 tahun. Tapi kerja yang berpuluh-puluh tahun nggak berasa lama. Nah, logikanya di mana? Kalau Anda bisa capai penghasilan 200 juta per bulan dalam 5-7 tahun di pekerjaan Anda, di bisnis Anda, jangan jalankan Atomi. Sesimpel itu. Jangan jalankan Atomi. Buang-buang waktu. Tapi kalau jawaban Anda, saya nggak mungkin Pak Mike 200 juta sebulan sampai saya mati, saya nggak akan capai. Anda harus taruh Atomi prioritas utama. Di atas segala-galanya, Bapak Ibu. Kenapa Anda lihat saya leader-leader ya, semua kerja mati-matian Bapak Ibu? Karena kami yakin ya, kita nggak akan bisa capai ini dalam pekerjaan kita. Udah pasti. Saya udah pasti Bapak Ibu, nggak akan bisa sampai saya mati. Saya kerja gitu ya, seandainya saya masih kerja, sampai saya umur 65 pensiun, nggak bakal 200 juta per bulan. Waktu kerja saya masih panjang kan, 20 tahun lebih. Ngapain saya taruh posisi perusahaan saya di nomor 1 yang sudah pasti nggak bisa bikin saya penghasilan 200 juta per bulan. Makanya saya taruh perusahaan saya yang tempat saya kerja penghasilan 100 juta dari kerjaan saya di yang kedua setelah Atomi. Karena Atomi lah yang bisa merubah masa depan saya, anak saya, dan cucu-cucu saya. Ya, ini baru ngomong yang ketiga loh Bapak Ibu. Mau tahu yang keempat? Crown Leaders Club member. 400 juta per bulan. Ya, ini sekali lagi tidak ada hubungan dengan mastership ya. Anda bisa seorang sales master, penghasilan Anda 400 juta sebulan, Anda masuk Crown Leaders Club. Dan yang di Crown Leaders Club ini bukan cuma satu orang ya. Ratusan orang Bapak Ibu ya. Ini semua Leaders Club ini ratusan orang. Leaders Club mungkin udah 1000-an orang ya. Royal Leaders Club mungkin sekitar 300 ya. Crown Leaders Club mungkin sekitar 100. Jadi ini bukan hayalan. Ini bukan hayalan, ini kenyataan Bapak Ibu. Makanya Anda nggak ngerti karena Anda nggak pernah nonton Korea Success Academy. Anda nggak ngerti karena Anda nggak pernah hadir ke seminar Success Academy. Sudah pasti Anda nggak tahu. Anda taunya cuma pairing 300.000 dapat 800.000. Ih, lumayan 800.000. Padahal uangnya Atomi ada di sini Bapak Ibu. Crown Leaders Club member 400 juta per bulan. Presiden aja nggak segini Bapak Ibu. Ya, Presiden Amerika ya
itu penghasilannya 400.000 kan? 4 miliar setahun. Ini 5 miliar setahun. Lebih dari presiden ya. 400 juta per bulan. Nah, umumnya semua leader yang capai ini 7 sampai 10 tahun. Lama atau cepat? Ya, udah pasti nggak berani jawab lama. Ya, cepat. Kalau pekerjaan Anda, bisnis Anda nggak bisa menghasilkan 400 juta per bulan dalam 7 sampai 10 tahun, ngapain Anda taruh di yang utama? Sekali lagi, taruh yang di terakhir, Atomilah yang utama. Karena Atomilah ini yang bisa merubah hidup Anda, anak Anda, dan cucu-cucu Anda. Ya, seandainya Anda nggak butuh uang, misalkan ya, aduh Pak Mike, saya nggak perlu uang, hidup saya udah bagus kok. Saya udah punya pensiunan bagus, ya saya sudah punya investasi, rumah, ya penghasilan, ada kos-kosan. Ya kasihan aja ini duit ke orang. Kasih ke ponakan Anda, kasih ke anak Anda, pasti anak Anda seneng. Ya, pasti Anda menjadi orang tua favorit ya, atau nenek atau kakek favoritnya cucu-cucu Anda. Setiap bulan kasih 100 juta, 100 juta ada 4 anak kan? Anda seorang Crown Leaders Club kan? Setiap anak Anda kasih 100 juta. Senang nggak anak Anda? Atau cucu Anda kasih 50 juta setiap bulan loh. Seneng kan? Anda kan nggak butuh uang. Uang kan nggak dibawa mati kan? Kasihin aja. Atau Anda sumbangin ya ke tempat ibadah Anda, RT RW Anda, nih 100 juta tiap bulan. Wah, Anda pasti menjadi warga paling favorit. Ya, kalau Anda nggak butuh uang, kasihin. Jangan bilang uang bukan segala-galanya. Itu orang bokek yang ngomong seperti itu. Orang yang nggak punya kemampuan, yang hanya alasan bilang uang bukan segala-galanya. Kasihin orang yang lagi di rumah sakit, ya. Nggak bisa bayar, ya. Oh, ini saya kasih 100 juta, ini bayar ya. Siapa yang nggak bisa bayar uang di rumah sakit? Ini saya bayarin. Nah, jadi orang seperti itu, dermawan. Kalau Anda bilang nggak uang bukan segala-galanya, jadilah orang dermawan. Jangan jadi orang bilang nggak punya uang bukan segala-galanya, tapi pelit, nggak pernah ngasih siapa-siapa. Ya, udah bokeh nggak pernah ngasih orang, pelit. Nah, Anda harus menjadi orang yang memberi. Anda bilang nggak butuh uang, kasihin. Lihat gembel di jalan, nih Pak 10 juta, sono buka bisnis. Ya, ini buka warung 50 juta, kasihin. Itu baru hidup yang sesungguhnya. Jangan hanya hidup hanya untuk hidup. Ya, tahu kan? Jangan hanya kerja untuk hidup. Kebanyakan dari manusia ya di dunia ini 80 miliar orang, 8 miliar orang, mereka kerja hanya untuk hidup. Hanya untuk menyambung hidup. Tapi Anda hidup harus merubah kehidupan. Itu baru hidup yang sesungguhnya. Anda merubah kehidupan orang-orang sekeliling Anda. Anak Anda hidupnya berubah, cucu Anda hidupnya berubah, pasangan Anda hidupnya berubah ya. Gereja Anda, masjid Anda ya, RT RW Anda kehidupan berubah, Anda donasi semua ke lingkungan Anda. Itu baru hidup yang sesungguhnya. Anda bukan hidup hanya untuk diri sendiri. Hanya hidup menu-menuhin WC, balik kalau masuk surga. Ya. Jangan hidup hanya cuma seperti itu Bapak Ibu. Hanya muncul, ya pernah ada hidup di dunia. Tapi apa yang bisa Anda rubah di dunia ini? Ya, bisa nggak Anda menjadi orang seperti ini? Kalau Anda di kehidupan Anda bisa, Anda nggak usah perlu jalankan atomi. Tapi kalau Anda bilang nggak mungkin, nah Anda kejar penghasilan sistem di atomi ini. Jadilah orang yang merubah dunia. Itu yang atomi sedang kerjakan. Karena di atomi, Chairman Park bilang seperti ini, daripada satu orang yang berpenghasilan 100 miliar, ya, lebih baik saya bikin 100 orang yang berpenghasilan 1 miliar sebulan. Betul nggak? Itu adalah visinya Chairman Park Han-gil. Dia akan membuat banyak-banyak orang kaya di dunia ini. Ya, penghasilan 1 miliar sebulan, menurut Anda kaya nggak itu? Nggak usah 1 miliar lah, 400 juta sebulan sebagai Crown Leaders Club. Itu konglomerat, Bapak Ibu. Itu konglomerat, bukan orang kaya lagi ya. Orang kaya mungkin 100 juta sebulan. 200, 400.
itu konglomerat. Ya. Nah, sebelum Anda mencapai ini, karakter Anda yang Anda rubah. Karena ingat, uang tidak merubah orang. Jangan dipikir ya setelah orang itu kaya, kok orang itu jadi jahat ya. Uang itu merubah dia loh. Tadinya dia baik. Dia sekarang sudah punya uang jadi jahat. Sebenarnya uang nggak merubah dia. Ya, uang itu memperbesar karakter Anda sebenarnya. Siapa Anda sebenarnya setelah punya uang akan kelihatan. Ya. Kalau dia orang jahat, setelah punya uang jadi tambah jahat. Memang kalau belum punya uang dia rendah hati ya. Ya, nurut ya. Kelihatannya melayani. Setelah punya uang jadi orang sombong. Ya memang karakter dia seperti itu. Karena setelah punya uang, karakter aslinya keluar. Jadi uang tidak merubah siapapun. Uang hanya memperbesar siapa Anda sebenarnya. Jadi sebelum Anda menjadi orang konglomerat ini, rubah dulu diri Anda. Menjadi karakter yang lebih baik. Sudah pasti kalau Anda nggak baik, Tuhan nggak akan kasih ini kalau Anda jadi orang jahat. Sesimpel itu Bapak Ibu. Kalau Anda belum sukses ya di Atomi, kemungkinan terbesar karakter Anda yang perlu diperbaikin dulu. Ngerti ya? Karena kalau Anda sudah sukses, jadi auto sales master aja deh. 25 juta, Anda jadi orang sombong. Lupa sama Tuhan. Tuhan udah pasti nggak akan kasih uang ini. Karena karakter Anda belum diperbaikin. Tapi karakter Anda kalau sudah benar, uang akan turun sendiri. Karena Anda akan menjadi orang lebih baik. Kalau orang baik, udah pasti kalau punya uang, dia akan perbesar kan? Jadi tambah lebih baik. Jadi orang yang dermawan. Itu adalah karakter. Ngerti ya? Nah, ini terakhir ya. Jika hidup Anda tidak menjadi lebih baik, Anda tidak melakukan apapun untuk mengubahnya. Ini pertanyaan untuk Anda ya. Jika hidup Anda dengan apa yang Anda kerjakan sekarang tidak menjadi lebih baik di masa depan, apa Anda nggak mau melakukan apapun untuk mengubahnya? Kita nonton video dulu ya. Penyesalan selalu berada di belakang. Menurut sebuah data statistik sebuah penelitian yang meneliti para lansia yang berada di Amerika sana, menyebutkan ada 5 penyesalan terbesar yang mereka alami pada saat mereka lanjut usia. Dan 92% penyesalan itu adalah mereka tidak bekerja keras untuk meraih semua impian-impian mereka pada saat mereka masih muda. Kadang bukan orang lain yang mengalahkan kita, tapi kadang kita sudah hancur karena sikap dari kita sendiri. Dan penghancur terbesar itu adalah keraguan. Ragu untuk memilih, ragu untuk bertindak, ragu untuk melangkah, ragu untuk menentukan. Dan akhirnya pada saat kita sudah bisa memilih, tanpa kita sadari, kita sudah berada di ujung usia kita. Dan di ujung usia itu yang ada hanyalah penyesalan. Memang benar, semua manusia akan mati. Tapi banyak sekali orang yang sudah mati sebelum mereka benar-benar mati. Dia tidak jadi manusia yang bisa dibanggakan oleh keluarganya. Dia tidak bisa menjadi ayah yang menjadi panutan anak laki-lakinya. Tidak ada yang mau menceritakan dia. Bahkan pada saat dia mati dalam keadaan sepi dan dia mati dengan rasa penyesalan. Saya bicara dengan kamu. Ya, kamu yang takut keluar dari zona nyaman, yang takut akan segala yang belum terjadi. Sebelum terlambat, bangunlah. Apa impian terbesarmu? Apa impian terliarmu? Kamu ingin menghajikan orang tua kamu, kamu ingin anakmu sekolah di tempat terbaik keliling dunia, memiliki mobil dan rumah yang terbaik, menjadi orang kaya yang dermawan, membangun tempat ibadah, memiliki panti asuhan dengan ribuan anak asuh, bebas waktu, bebas finansial. Apa impian terbesarmu? Tidak ada yang salah dengan impian. Memang tidak semua impian kita bisa terlaksana. Tapi tanpa impian,
kamu tidak akan kemana-mana. Apa yang kamu takutkan? Apa yang membuat kamu ragu? Kamu takut gagal? Kamu takut penolakan? Atau kamu takut nantinya ekspektasi tidak akan sesuai dengan realita? Sebegitu hororkah sampai kamu takut dengan jalan kesuksesan tersebut? Apakah jalan itu lebih menyeramkan daripada kesuksesanmu? Apakah jalan itu sebegitu menakutkan ketimbang keluarga kita tiap hari dihina orang? Apakah kegagalan itu lebih menakutkan daripada anak Anda tidak menjadi apa-apa karena orang tuanya tidak bisa apa-apa? Atau Anda mau terus dihina sama mertua? Kawan, masalahmu tidak ada apa-apanya dengan impian-impian yang akan kita capai nantinya. Bukankah kamu tahu kalau kesuksesan itu harus melalui kegagalan dulu? Bukankah kamu tahu kalau seorang juara sejati itu harus melalui kesakitan pada saat dia latihan? Kalau kamu tidak berjuang, terus apa yang mau dimenangkan? Saya bicara dengan kamu. Ya, kamu. Orang yang penuh keraguan. Ketahuilah, seorang pelaut yang handal itu lahir karena sudah mengarungi samudra yang penuh dengan gelombang dan ombak. Tidak ada pelaut hebat yang hanya bersandar di dermaga. Manusia hebat lahir dari kesulitan dan kesakitan yang dia alami. Hidup ini bukan cuma persoalan pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Hidup ini bukan cuma bicara tiap pagi pergi kerja dan akhir bulan itu harus bayar utang. Statis dan membosankan. Hidup ini harus membanggakan. Hidup ini harus berwarna, hidup ini harus berkualitas, dan hidup ini harus bisa berbagi dengan orang lain. Sulit, ya, sulit. Tapi mau pilih mana? Sulit sementara karena berjuang, atau sulit selamanya karena tidak mau berusaha? Saya bicara dengan kamu. Ya, kamu. Kalahkan ketakutanmu, kalahkan keraguanmu. Tidak ada yang bisa merubah nasibmu sendiri kecuali kamu yang mau merubahnya. Hidup itu harus hebat. Jangan hidup seperti air mengalir, karena yang mengalir di air hanyalah kotoran dan ikan mati. Kawan, sejarah selalu diukir oleh generasi-generasi pemenang, bukan generasi-generasi yang penuh keraguan dan pengecut. Tidak ada kegagalan bagi orang yang tidak pernah menyerah. Buat keluargamu bangga, buat agamamu bangga, buat Indonesia bangga. Jadilah generasi pemenang. Kalau ada satu orang di dunia ini bisa melakukannya, insya Allah kita juga bisa. Jangan jadi orang biasa, jadilah orang luar biasa yang bisa dibanggakan oleh semua. Semoga Allah merahmati perjuangan kita semuanya. Terima kasih. Ya, ada pepatah seperti ini ya. Jika Anda selalu melakukan apa yang Anda lakukan, Anda akan mendapatkan apa yang selalu Anda dapatkan. Penyesalan selalu datang terakhir. Ya. Nah, ini adalah challenge daripada Chairman Pak Han-gil ya. Setelah 3 bulan atau 4 bulan terakhir, beliau selalu menyuarakan ini ya. Apa yang saya harus kerjakan setelah saya sudah jalankan Atomy 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kok hasilnya begitu-begitu aja ya? Dia bilang Anda harus keluar dari zona nyaman Anda ya. Kalau Anda semua keluarga Anda, teman Anda sudah nolak Anda, apa Anda hanya duduk di rumah meratapi nasib? Semua udah nggak ada yang dukung saya di Atomy. Dia bilang Anda harus keluar ngomong dengan 100 orang asing setiap hari, Bapak Ibu. Ya, karena lebih sulit ngomong hanya 1 orang sehari daripada kita ngomong dengan 100 orang sehari. Karena kalau kita sudah punya target 100 orang sehari, 1 orang nolak, masih ada 99. 2 orang masih ada 98, 3 orang masih ada 97. Tapi kalau Anda fokus hanya 1 orang sehari, 1 nolak, sudah hancur harapan Anda. Ya, jadi saat ini kalau Anda belum berhasil, ngomong, keluar, bicara, bikin teman. Pokoknya Anda harus ketemu orang asing setiap hari 100. Yang ini yang dibilang dengan
batu permata atau berlian ya. Kalau Anda mau mencari berlian kan Anda harus gali ya, Anda harus kumpulin semua batu-batu, Anda cari berlian di dalamnya. Ataupun mungkin kerang yang ada mutiara ya, nggak mungkin satu kerang langsung ada mutiara. Anda harus cari 100 kerang setiap hari sampai dapat mutiaranya. Nah, ini Anda harus praktekkan kalau Anda mau berhasil di Atomy. Seperti yang Chairman Pak kita bilang, bicaralah dengan 100 orang asing setiap hari. Ya, Anda nggak perlu lakukan ini selamanya. Paling 1 bulan saja. Misalkan ya, kalau Anda ngomong 100 orang sehari, setelah 1 bulan Anda dapat 10 partner yang sama melakukan yang apa Anda kerjakan. 10 kali 100 berarti setiap hari ada 1.000 orang yang Anda tawarkan Atomy ya, bersama dengan 10 orang ini. Dari 1.000 orang setelah 1 bulan ada 10 lagi. 10.000 orang per hari. Akhir bulan lagi 100.000 orang per hari. Nah, ini yang akan terduplikasi. Ya, jadi Anda harus mulai dari siapa? Anda dulu. Anda mau ngapain di Atomy? Kalau sudah mentok begitu-begitu aja, apa Anda nggak mau bikin perubahan? Cara perubahannya adalah ya Anda harus keluar dari zona nyaman, Anda ngomong dengan 100 orang per hari, ini adalah pesan daripada Chairman Pak Hangil baru-baru ini. 구독, 좋아요 눌러주세요.